Hai guys, welcome back lagi di playlist gue di Dava Speaks. 1 tahun pasti jago ngomong, jago public speaking, episode 3. Dan di episode kali ini gue mau ngomongin tentang cara lo mulai ngomong tanpa lo perlu overthinking. Lo pernah gak sih mau ngomong satu ide atau 2 ide di kepala lo, tapi pas lo mau ngomong di depan orang banyak nih ya, kepala lu tuh kayak ribut sendiri, berisik gitu isinya. Jadi kayak udah jangan, gak usah ngomong lah bro, ngapain, ntar juga ada orang lain yang ngomong, ntar juga ada yang mewakilin lu. Ini sama kayak kalau misalkan lu punya 10 ide dan lu takut public speaking, terus akhirnya lu ikutin tuh kata hati lu. Akhirnya apa, yang naik jabatan temen lu. Akhirnya dengan level public speaking yang lu punya, lu cuma bisa sanggup untuk bisa menyampaikan 2 ide. 8 ide lainnya mana terbuang, cuma ada di kepala lu doang. Dan orang taunya apa? Lu cuma punya 2 ide. Tapi orang yang cuma punya 4 ide tapi mereka sampein semuanya, itu akan jauh lebih valuable dan jauh lebih terdengar idenya. Kenapa? Karena idenya disampaikan ke banyak orang. Ini by the way gue record di tanggal 31 Desember jam 23.49. Jadi banyak banget suara-suara petasan. I'm really sorry, tapi semoga itu tidak mengganggu materi yang gue deliver pada hari ini buat kalian semua ya. Kalau lu pernah ada di posisi itu, ini video literally buat lo, dan lu cukup tonton video ini dari awal sampai akhir nanti. Dan jangan lupa subscribe dulu, dan jangan lupa ya komentar dulu mungkin ya. Kalau misalkan lu ngerasa relate sama kondisi tadi, lu komentar dulu deh sekarang teman-teman. Gue mau kasih tahu fakta-fakta menarik terkait dengan overthinking pas lagi public speaking. Yang pertama itu adalah overthinking itu selalu muncul sebelum lu ngomong. Gak mungkin lu ngomong habis itu baru overthinking, kecuali lu ngerasa bersalah sama apa yang lu ngomongin ya. Tapi gak mungkin ketika lu lagi ngomong terus lu overthinking gitu. Biasanya jarang kejadian. Biasanya overthinking itu muncul ketika kita belum ngomong. Sehingga apa, overthinking itu jadi stopper, jadi blocker kita buat ngomong. Padahal sebenarnya ideation kita tuh bagus, ide kita tuh keren gitu, bisa banget tuh, bisa bikin sesuatu yang berfaedah, impactful buat banyak orang. Tapi karena kita overthinking duluan, akhirnya kita jadi kemana-mana ngomongnya, atau mungkin kita malah jadi nggak ngomong hal inti yang harusnya kita omongin. Nah ini yang harus banget dikurangin overthinking lu. Cara buat ngurangin overthinking lu, pro tipsnya dari gue itu adalah simple banget sih. Lu mendingan tulis aja masalah apa yang ada di kepala lu. Jadi misalnya lu overthinking mau naik ke atas panggung, overthinking lu takut nervous, takut gugup, takut belibet, terus habis itu kemudian lu takut audiensnya nggak ngerti apa yang lu sampein, atau apapun ketakutan lu yang lainnya, lu tulis satu catatan kecil. Sebelum lu naik ke atas panggung, lu bakar dulu itu catatan. Dulu gue pernah literally ngerasain kayak gitu sih. Jadi kayak gue orangnya overthinkingan banget, dan akhirnya gue ngelakuin itu. Gue tulis terus gue bakar. Dengan gue tulis, gue mencurahkan isi hati gue kan. Gue kayak jadi curhat gitu sama tulisan gue sendiri. Dengan gue bakar, gue menghapus kenangannya atau menghapus masa lalunya gitu. Sehingga apa? Sehingga gue nggak inget lagi sama apa yang gue overthinkingin tadi. Karena bahaya banget guys kalau kita bisa tetap overthinking terus-terusan. Kita jadi nggak ngomong apa-apa, atau kita malah jadi gagap atau gugup atau gelagapan teman-teman. Itu bahaya banget. Yang kedua, overthinking itu muncul karena otak itu pengennya hidupnya aman, padahal kita harusnya hidup berdampak teman-teman. Sebagai seorang public speaker tuh kita harusnya hidup berdampak. Artinya di segala aktiviti yang kita lakukan harusnya itu aktiviti yang berdampak, terutama pas kita lagi public speaking. Public speakingnya harus berdampak. Masalahnya otak kita pengennya aman. Misalnya gini, lu pengen menyampaikan bahwa sebenarnya salah orang-orang itu ngelakuin public speaking tanpa persiapan, tapi karena lu overthinking, takut orang ngehujat lu, akhirnya lu gak menyampaikan itu, dan lu biarkan temen-temen lu public speaking tanpa persiapan. Sehingga apa? Sehingga pas dia MC-nya gak jelas, waktu pas dia nyampein materi-materi yang disampaikan juga gak jelas, yang akhirnya itu ngebuat orang itu literally jadinya di zona aman terus gitu. Tapi ya zona aman dia jadinya gitu-gitu aja, gak ada improve-nya. Padahal kalau lu mau berpublic speaking, lu harus punya pemikiran kayak kira-kira, instead of lu mikir aduh gue gugup nih, atau kayak aduh audiensnya suka sama gue atau enggak ya nantinya, atau dadu-dadu lainnya. Lu harusnya mikir kira-kira value apa yang hari ini bisa gue deliver ke orang banyak, sehingga sampai orang pulang ke rumah mereka tetap bisa ingat sama gue. Minimal ada 1-2 kalimat yang gue sampaikan yang mereka tuh selalu ingat, dan akhirnya mereka pakai untuk bisa mereka gunakan di kesehariannya mereka. Itu biasa mindset yang gue lakukan ketika gue udah mulai overthinking sama audiensnya. Biasanya kalau gue overthinking kalau misalnya audiensnya jauh lebih senior daripada gue, as in misalnya gue S2 nih lagi on progress, tiba-tiba gue diminta untuk ngajar orang-orang di S3, itu mungkin ada overthinkingnya dikit, takut sih ada gitu ya. Tapi again, di episode pertama dan kedua gue sempat ngomongin tentang YOLO, you only live once. Gak usah terlalu takut, lu hadapin dulu aja, yang penting lu maju dulu, naik ke atas panggung dulu, and we'll see the result later teman-teman. Gak usah takut. Nah yang ketiga nih ya, kalau misalkan lu udah mulai overthinking, tadi tips sebelumnya adalah lu coba untuk bakar. Nah yang ketiga ini lu coba untuk mulai dari big picture-nya dulu aja, umbrella picture-nya dulu aja. Misalnya, instead of lu berpikir bahwa public speaking gue harus berimpact kepada 1 juta orang untuk bisa membuat diri gue dikenal sama banyak orang dan berimpact untuk masyarakat atau society, itu kan jauh banget ya. Itu kayak lu jauh banget gitu mikirnya. Kenapa lu gak mikir kalau misalnya gue ada umbrellanya gini, yang penting skill public speaking gue naik dulu deh. Jadi kalau misalnya ada kegiatan MC di RT RW atau mungkin di kampus gue, ya udah gue maju
maju dulu aja. Kenapa lo gak mikir kayak gitu? Karena dengan lo mikir kayak gitu tuh kan sangat membantu lo untuk bisa mulai melangkah pelan-pelan. Kalau di episode sebelumnya gue sempat ngomong juga public speaking kayak naik anak tangga guys, satu-satu, gak usah lompat-lompat, santai aja, gak ada yang dikejar kok. Karena public speaking itu lifelong learning guys, bukan yang kayak satu hal lo pelajarin malam ini besok lo jago, gak juga. Lo akan butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa jadi orang yang jago public speakingnya. Jadi instead of bikin kalimat yang tersusun rapi banget sampai akhir lo overthinking, begadang semalaman tapi lo gak deliver, mendingan mulai dari big picture-nya aja. Begitu pula ketika lo menyampaikan banyak hal ke orang banyak, instead of lo merasa bahwa apa yang lo sampaikan akan kayak quote-unquote dipertanyakan validitasnya, ya udah lo ngomongin big picture-nya aja. Udah gitu lo ajak audiens buat discuss. Contohnya misalnya, teman-teman ada nggak yang tahu gimana cara buat ngatasin intonasi? Teman-teman ada nggak yang tahu gimana cara buat ngatasin belibet pas lagi public speaking misalnya gitu? Lo nggak tahu nih in details gimana cara ngatasin belibet, lo punya cara lo sendiri tapi lo nggak yakin sama cara lo, jadi lo tanya aja sama audiensnya. Yang penting misi lo kan sama-sama untuk bisa mengatasi belibet. Tiap orang bisa jadi punya caranya masing-masing, yang bahkan bikin lo jadi belajar lagi dan lo bisa sharing lagi sama orang banyak ketika lo belajar juga sama orang banyak. Selanjutnya nih ya, lo harus sadar bahwa ketika lo public speaking, kalimat lo itu nggak harus selalu bagus. Kadang-kadang orang tuh berpikir bahwa gue harus nyusun kalimat yang bagus, rapi, dengan spontan, uhuy. Lo kayak nggak perlu bikin kalimat yang terlalu rapi. Lo juga bikin kalimat yang dapat dimengerti sama banyak orang. Karena menurut gue pribadi ya, karena semakin pintar orang itu, mereka tendensinya atau kecenderungannya adalah menggunakan kalimat-kalimat yang sulit untuk dicerna sama banyak orang, sehingga orang makin gak ngerti apa yang dia sampaikan. Di episode 1 gue sempat ngomong kenapa ya orang pintar tuh suka ngebosenin pas lagi public speaking. Walaupun gak semuanya, tapi ada beberapa orang yang kayak pinter banget dan dia bosenin banget public speakingnya. Karena dia kadang-kadang kecenderungannya menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin tidak sederhana, atau mungkin analoginya tidak sederhana, atau mungkin gak deket atau gak connect sama audiensnya. Makanya tugas lu sebagai seorang public speaker adalah lu mulai dari kalimat-kalimat yang sederhana dulu aja. Jadi kalimat pertama lu tuh nggak mesti harus bagus, harus rapi, harus mantap banget, nggak juga. Nanti pelan-pelan lu akan ketemu kok kalimat-kalimat yang bagus, rima kata yang bagus. Buat yang belum tahu rima kata itu kayak lu membuat satu kalimat atau 2-3 kalimat itu yang akhirannya tuh berima gitu. Misalnya a atau ab atau bb gitu. Itu berima sih. Nah, terus habis itu kemudian ya, biar lu nggak overthinking, gue sampaikan lagi sama lu semua kalau misalnya again, cara yang paling ampuh biar lu tuh kurang overthinkingnya adalah lu public speaking di depan keluarga lu. Karena kalau misalkan lu public speaking di depan keluarga lu, gue jamin lu sering banget overthinking sih guys. Dan itu bakal ngebantuin lu banget untuk bisa ngurangin overthinking yang lu punya. Udah mulai suara petasan nih. Bentar lagi 4 menit lagi tahun baru guys. Kayak gitu. Jadi menurut gue yang perlu banget lu lakukan adalah stop overthinking dari sekarang. Lakukan apa yang menurut lu benar dan omongin apa yang menurut lu oke buat diomongin. Tapi lu pikir dulu ketika lu nggak mau ngomong sesuatu yang menurut lu oke karena lu berpikir bahwa orang akan nyerang lu. Coba lu omongin dulu, sampaikan dulu. Bisa jadi yang salah itu bukan omongannya atau kata-kata atau ideation, tapi bisa jadi cara ngomongnya yang salah. Bisa jadi waktunya, waktu pas lu lagi ngomong itu salah. Atau lu bisa jadi salah ngomong sama orangnya. Misalnya kayak level direksi lu ajak ngomong tambah-tambahan matematika 2+2, itu kan salah. Jadi yang perlu lu lakukan adalah coba dulu aja ngomong. Dengan begitu lu akan mengerti. Lu akan mulai sadar bahwa oh ternyata gue gak bisa ngomong ini sama orang yang kayak gitu. Tapi itu jalan in autopilot, bukan jalan in overthinking. Artinya lu gak kayak aduh ini gue bisa gak ya ngomong ini sama orang ini. Itu kan dua mindset yang berbeda. So stop overthinking lu sekarang, belajar public speaking sekarang, dan lu tonton terus video di playlistnya Dava Speaks yang ini. Maka lu bakal jadi jago banget public speakingnya setelah setahun. Trust me, it will work guys. We'll see you in episode 4. Thank you.